Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Ini juga Mbak. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Syarif dari S1 Ilmu Perawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi tujuan saya di sini itu untuk mewawancarai Mbak untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian saya. Di sini saya akan mewawancarai Mbak dengan judul analisis perilaku komunikasi interpersonal pada individu hopeless romantik pada dalam menghadapi konflik hubungan. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Sebelumnya Mbak bisa tolong sebutkan nama, usia, dan semesternya? Nama saya Aurora, usia 20 tahun, semester 4. Baik ya Mbak Aurora. Kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama ya Mbak. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana sih Mbak memandang hubungan romantis dan peran komunikasi di dalamnya? Menurut pandangan saya, hubungan romantis itu ya hubungan yang sangat berharga ya Mbak ya, sangat sakral, dan kunci dari hubungan itu adalah komunikasi. Jadi agar terjadi keharmonisan dalam hubungan kita, maka kita harus menjaga komunikasi kita. Baik. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pola komunikasi yang biasanya Mbak gunakan dalam menjalin sebuah hubungan? Nah ini balik lagi kepercayaan saya Mbak ya. Jika seorang tersebut sudah saya percayai seperti misalnya pasangan saya, maka saya akan sangat terbuka terhadap dia Mbak. Jadi Mbak memandang jika pasangan Mbak terbuka, maka Mbak akan terbuka seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara Mbak mengekspresikan perasaan, terutama saat Mbak itu sedang mengalami ketidaknyamanan dalam hubungan, misalnya seperti konflik atau kecemburuan dan sebagainya? Pertama saya tanya dulu terlebih dahulu, misalnya ini misalnya kecemburuan, saya pastikan lagi apakah benar saya cemburu itu hanya patut dicemburu atau tidak. Jadi kita pastikan dulu, terus kita cari solusinya agar tetap harmonis. Baik, lanjut ke selanjutnya. Bagaimana respon Mbak ketika terjadi konflik di dalam hubungan? Yang pasti sedih, marah, campur aduk, tapi ya pengennya tetap harmonis gitu loh Mbak. Jadi saya usahakan kalau ada konflik ya diselesaikan secepatnya. Faktor apa yang mempengaruhi Mbak dalam berkomunikasi saat menghadapi konflik? Faktor yang mempengaruhi? Iya. Itu balik lagi ke pasangan saya, karena sebagaimana pasangan saya melakukan saya, begitu juga saya memperlakukan dia begitu Mbak. Jadi menggunakan mirror itu ya? Iya. Apakah Mbak cenderung mempertahankan hubungan meskipun lagi berada di sebuah konflik? Nah itu tergantung konfliknya lagi Mbak ya, karena saya punya border sendiri. Misal konfliknya dia selingkuh, tidak bisa saya toleransi, jadi itu saya langsung tidak mempertahankan hubungan lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan dan sikap Mbak setelah konflik selesai? Ya lega ya Mbak ya, tenang sih, tenang gitu, jadi kayak dapat pembelajaran juga gitu loh dari masalah ini, gimana nih cara menyelesaikannya. Baik, pertanyaannya semua sudah selesai. Terima kasih ya Mbak atas waktu yang sudah diberikan. Untuk jawaban wawancara Mbak, untuk identitas nanti akan kita rahasiakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya izin pamit ya Mbak.